Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab terkhusus kelas C. Di sini dengan saya Muhammad Aziz akan memaparkan dari materi pada mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi. Di sini saya akan menjelaskan dari materi kelompok 1, yaitu pengertian fasahah al-kalimah. Baik, sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak dosen Muhammad Zuliman untuk membahas materi pada kali ini. Baik, kita berlanjut untuk memaparkan pada materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu adalah pengertian fasahah al-kalimah. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, kata fasih dalam bahasa Arab terambil dari kata al-fasahah. Kata tersebut memiliki arti terang atau jelas. Fasih ya, bisa dimaksud dengan arti yaitu terang atau jelas. Kemudian apabila ada suatu kalimat dinamakan fasih, apabila kalimat ini terang pengucapannya, begitupun jelas dalam artinya dan bagus susunannya, maka itu bisa disebut dengan fasih ya, perkataannya jelas, tidak terbata-bata dan lain sebagainya. Baik, kemudian kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, yaitu mudah bahasanya untuk diucapkan dan baik kesunannya. Oleh karena itu setiap kata dalam kalimat yang fasih harus sesuai dengan pedoman sorof ya, jelas maknanya, komunikatifnya, dan mudah dipahami. Dengan seseorang berbicara bahasa Arab, maka kita harus memperhatikan dari gramatikal bahasa Arab, yaitu nahwu dan sorofnya, sehingga apa yang dikeluarkan kalimat-kalimat tersebut dari lisannya itu sesuai dengan gramatikal bahasa Arab ya, bisa didengarkan dengan baik, dengan jelas. Jangan sampai kita membuat dari kalimat-kalimat tersebut sembarangan ya. Kalaupun nanti kita gunakan kalimat tersebut dengan sembarangan ya, dengan menggunakan bahasa Arab ini sembarangan, maka jelas kesalahan sedikit pun akan membedakan yang namanya makna. Tidak ada kejelasan dan tidak ada yang namanya bisa disebut dengan kata fasih. Baik teman-teman sekalian, baru saja kita menjelaskan dari pengertian fasahah al-kalimah. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Dan kita berlanjut pada pengertian ilmu bayan. Kemudian apa sih ilmu bayan itu? Di sini menurut bahasa, bayan artinya yaitu adalah terbuka atau jelas. Nah, ilmu bayan berasal dari bahasa Arab yang artinya kias atau bisa disebut dengan kiasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI berarti antara lain bisa perbandingan, persamaan, ibarat, sindiran, atau analogi. Kemudian jadi uslub atau gaya bahasa kiasan yang dibahas dalam ilmu bayan pada dasarnya dibentuk berdasarkan perbandingan dengan analogi, yakni membandingkan suatu benda atau suatu keadaan dengan benda atau keadaan lainnya, karena keduanya memiliki hubungan kesamaan atau hubungan lain seperti hubungan sebab akibat, hubungan tempat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulillah balasna qaumahu liyubayyinu lahum fayadhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka
maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Ibrahim ayat 4. Maksudnya menjelaskan satu makna dengan berbagai ungkapan atau berbagai uslub, apakah dengan uslub atau syabih atau perumpamaan, ya. Kemudian menjadikan dengan uslub kiasan lainnya tergantung kepada situasi kondisinya dari uslub tersebut, ya. Di sini juga ada berbagai macam dari menurut istilah ilmu balaghah, menurut Al-Khadari dari ilmu bayan tersebut, ada juga dari pembahasan menurut Wahab Muhsin, kemudian ada dari menurut Ruqyatul Hilal dan Yayan Nurbayan. Nah, baik, itu pengertian dari ilmu bayan. Baik, baru saja kita tadi di atas menjelaskan tentang ilmu bayan. Semoga kita bisa memahami dengan baik. Kemudian kita berlanjut ke ruang lingkup ilmu bayan. Baik, dari ruang lingkup ilmu bayan ini kita bisa melihat pada file ataupun slide yang sudah saya kirim. Para ahli balaghah sepakat bahwa kajian dalam ilmu bayan mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu adalah at-tashbih atau at-tashbiyah, yaitu membahas tentang penyerupaan sesuatu atau musyabbah dengan sesuatu yang lain. Musyabbah bih, yaitu objek pembahasannya meliputi pengertian, rukun, jenis, dan tujuannya, ya. Dari yang pertama, ruang lingkup pertama ini yaitu adalah bisa disebut dengan musyabbah bih, yaitu objek pembahasannya meliputi pengertian, rukun, jenis, dan tujuannya. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu al-majaz, yakni gaya bahasa metafora. Al-majaz merupakan kelanjutan dari at-tashbih, yaitu adanya aspek kesamaan antar dua hal. Ya, dari al-majaz ini adalah kelanjutan ataupun dari at-tashbih ini yang berarti kesamaan antar dua hal dalam aspek. Kemudian ruang lingkup yang ketiga pada ilmu bayan yaitu adalah al-kinayah, yakni gaya bahasa metonimi atau bisa disebut dengan pembahasan kinayah, meliputi pengertian, jenis, dan tujuan pengungkapannya, ya. Itu tadi adalah pembahasan dari 3 ruang lingkup ilmu bayan. Yang pertama itu adalah at-tashbih, yang kedua adalah al-majaz, dan yang ketiga adalah al-kinayah. Baik, baru saja teman-teman kita di atas membahas tentang dari ruang lingkup ilmu bayan. Kemudian kita berlanjut pada pengertian ilmu badi. Apa sih ilmu badi itu? Yaitu ilmu badi adalah untuk mengetahui macam-macam cara memperindah dalam pembicaraan yang sesuai dengan keadaan. Kemudian cara-cara ini juga ada yang untuk memperindah arti atau bisa makna, maka disebut muhassinat atau ma'nawiyah. Dan ada yang untuk memperindah lafaz, maka dinamai dengan muhassinat lafziyah. Kemudian adapun secara terminologis seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Khadri dalam Anwar ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam atau kalimat yang indah sesuai memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu, dan bisa juga memperindah terhadap kalimat yang kita ucapkan dalam bahasa Arab dengan sesuai kondisi kita, keadaan kita, ya, kita mengungkapnya dengan indah, dengan jelas, dan enak nanti didengarnya. Baik. Kemudian kita berlanjut kepada pengertian ruang lingkup dari pembahasan ilmu badi, ya. Dari ruang lingkup pembahasan ilmu badi yaitu adalah ada 2 kategori. Yang pertama al-muhassinat al-lafziyah atau memperindah dari lafaz, ya, keindahan lafaz. Kemudian yang kedua itu ada al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu kita memperindah dari makna atau keindahan makna. Baik, al-muhassinat al-lafziyah atau keindahan lafaz
topik pembahasan termasuk al-muhassinat al-lafziyah ya. Menurut Al-Jazarimi dan Mustafa Amin Jinas bahwa dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Ini beliau mengatakan dari makna al-lafziyah atau al-muhassinat al-lafziyah, yaitu keindahan, yaitu dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Baik. Kemudian kita berlanjut al-muhassinat al-ma'nawiyah atau keindahan makna ya. Al-Jajarimi dan Mustafa Amin menyatakan bahwa tauriyah adalah pembicaraan menyebutkan satu lafaz tunggal yang memiliki dua makna, makna dekat dan jelas, tetapi makna tersebut tidak dimaksud dan makna jauh dari makna, tetapi makna itulah yang dimaksud ya. Semoga itulah yang kita bahas dan teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan baik. Kita semua bisa paham terhadap dari pengertian ilmu bayan, pengertian ilmu badi, kemudian dari ruang lingkup dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.